Oke, kembali lagi dengan saya di channel saya Joni Warubu. Jangan nanti lupa subscribe, juga nonton sampai habis. Kali ini saya coba bahas di Open omongan penting tentang uh, masalah korupsi di Kementerian Sosial ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa oknum di Kementerian Sosial dan juga mungkin pihak-pihak lain yang terkait ditangkap oleh KPK, dan ini kasusnya adalah bantuan sosial untuk penanganan COVID ya. Saya sebenarnya dari awal saya selalu menceritakan bahwa COVID ini terlalu didramatisasi, terlalu dibesar-besarkan, dan memang terbukti bahwa sekarang ternyata memang ada orang-orang yang ditangkap karena memang memanfaatkan COVID. Saya masih ingat dengan Jerik yang di Bali ya, yang menyuarakan bahwa ini terlalu dramatisasi kali ini, terlalu banyak protokol kesehatan sehingga menyebabkan nyawa orang meninggal, dan dia ditangkap di penjara. Dan sekarang ya terbukti kan memang bahwa ada oknum-oknum memang yang sengaja ya, bahkan senang kalau COVID ini terus berlanjut, senang kalau COVID ini makin besar ya. Faktanya ya kita nggak tahu gitu. Saya percaya bahwa ya oke, COVID itu adalah sebuah penyakit, saya percaya sampai titik ini, tapi saya juga percaya bahwa COVID tidak lebih dari penyakit yang lain. Dan sama di negara kita, apapun bisa dibesar-besarkan, apapun bisa diperlama-lamakan. Supaya apa? Duit. Kalau kita lihat, saya seorang penggemar Liga Primer Inggris. Minggu ini, pekan ini sudah ada 2000 penonton yang diizinkan masuk ke stadion untuk menonton. Padahal masih ada COVID loh. Jadi mereka tidak memperbelit-belitkan. Nah di Indonesia tidak. Pilkada boleh kampanye rame-rame, boleh ke TPS rame-rame, boleh sosialisasi rame-rame. Tapi untuk izin liga sepak bola saja itu nggak diizinkan, padahal diminta supaya dilanjutkan tanpa ada penonton. Tanpa ada penonton loh ini. Makanya inilah negeri kita ini, negeri lucu-lucuan gitu. Dan kalau negara ini memang betul-betul pengen mengatasi COVID, pertanyaan saya adalah kenapa masih harus rakyat disuruh bayar kalau rapid test? Kenapa rakyat harus bayar kalau harus dia dites kesehatan, di rapid, di swab test? Buat apa? Kalau memang pemerintah ingin masalah ini cepat selesai, kenapa nggak digratiskan? Ini sangat-sangat penting loh. Karena pusat bilang hanya begini, hanya sekian. Prakteknya di lapangan itu besar. Dan ini sangat-sangat membebani. Bayangkan saya bulan 6 yang lalu saya pulang ke Nias setelah diizinkan bisa naik kapal. Itu saya harus bayar berapa? Tahu? 400.000. 400.000 hanya untuk rapid test. Kan permasalahannya sekarang kalau kita nggak sakit, ngapain di rapid gitu? Pas di rapid kan kita non reaktif. Jadi ibaratnya kita nggak sakit tapi kita bayar gitu. Coba pikir gitu. Makanya saya selalu katakan COVID ini ada orang-orang tertentu yang senang COVID ini terus berlanjut. Makin lama makin, kalau boleh dibesar-besarkan. Saya masih ingat saya pernah nonton berita di TV One. Ada yang diwawancarai ya menyatakan bahwa saya ditawarin rumah sakit untuk mengaku jadi pasien COVID, dan itu dibayar loh, jutaan, puluhan juta malah. Ngeri kan? Ya selamat datanglah di Indonesia kan gitu. Masalah uangnya kemana-mana ya itulah urusan biasanya itu. Setiap orang yang terlibat dalam partai politik kan memang begitunya itu kan, gak mungkin gak ada setoran kan gitu. Partai emang bisa jalan tanpa ada setoran dari anggota-anggotanya kan gitu itu. Semua saling membebaninya ini.
Sudah, makanya saya selalu bilang saya nggak akan pernah percaya dengan partai-partai lama, orang-orang lama. Mereka mempunyai jejak terikat dengan banyak sistem-sistem yang berbelit selama ini, karena mereka pelaku-pelakunya ya selama ini. Saya mempermasalahkan itulah. Yang penting yang korupsi ini kalau boleh udahlah, betul yang dibilang pimpinan KPK, diancam dengan hukuman mati karena ini bantuan sosial. Jadi buat teman-teman udahlah berkegiatan aja. Dan saya secara pribadi betul-betul ragu bahwa kasus COVID di Indonesia ini sebesar yang dibesar-besarkan itu. Karena kenapa? Ya ini buktinya. Dan sekarang terbukti bahwa ada banyak oknum-oknum yang senang COVID ini terus berlanjut. Sekelas Menteri Sosialnya aja loh ini masih melakukan hal itu. Apalagi yang di bawah-bawah, yang di bagian kesehatannya, yang di bagian rumah sakitnya, yang para pelaku-pelaku tim-timnya kan gitu, yang para tim kesehatannya, ya nggak semua lah, tapi ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan itu, ada, ya kan, banyak itu orang sakit ini jadi tiba-tiba dibilang COVID dan buktinya nggak diserahkan ke keluarga, kan lucu-lucu gitu. Inilah memang negara kita, negara susah ya, sebenarnya susah, aduh. Ya penyakit aja dimanfaatkan. Ya jadi sabar-sabar aja. Ini berita yang sangat buruk ya, buruk sekali. Ya, kita maklum-maklum aja lah. Saya selalu ingatkan dan saya selalu tetap pada pendirian saya dan kepercayaan saya. Dari pertama saya katakan bahwa saya percaya COVID itu ada. Tapi saya tidak percaya bahwa COVID ini lebih seperti yang diberitakan di Indonesia ini. Orang di negara lain udah oke, udah biasa aja. Kita aja yang masih kenapa? Ya lumayan, bansosnya masih jalan kan, anggarannya masih bisa jalan, lumayan ya. Coba bayangkan nanti akan setelah COVID ini akan banyak orang-orang yang jadi kaya tiba-tiba gara-gara setelah COVID. Percaya deh sama saya. Jadi demikian ya. Inilah negara Indonesia kita. Kita tetap mencintainya apa adanya gitu. Demikian.